Ini kisah kelam lah menurut gua nih, ya kisah kelam. Iya, Menurut gua iya, harusnya udah nggak ada ini Piala Presiden. Dan gua keselnya itu ya udah ini ada korban. Kemudian oke, kita lanjutkan event ini segitu doang. Apresiasi apresiasi lu terhadap fans. Iya, jadi gue sedih aja sih ngelihatnya gitu loh. Piala Presiden udah seminggu berjalan tapi banyak drama banget. Baru seminggu padahal udah kejadian macem-macem. Ya, dan kita ngucapin ini ya, turut Bela berduka sungkawa. cita ya, Ya, berbelasungkawa untuk meninggalnya dua supporter Persib ya di ya apa di, hari di Jumat kemarin GBLA. ya. Ya, di Hmm, GBLA di kejadiannya GBLA. di event Piala Presiden itulah. Gitu. Yes, Jadi gitu. memang tragedi sih, tragedi yang keberapa lah ya. Kalau di Indonesia memang belum ada tuh yang menghitung ini kejadian keberapa secara statistik. Cuma kemarin ada yang gua dengar di Twitter ini korban ke-70 sekian lah gitu yang jatuh di event atau kompetisi di Indonesia dari tahun 94. Ya, dan Gitu. buat gua ini sebenarnya bukan hanya sekedar angka bro ya. Ya, betul. Ini harus jadi introspeksi buat nggak hanya buat panpel ya, karena kalau gue baca berita belakangan ini semuanya menyudutkan panitia pelaksana nih ya. Ya, ya. Tapi ini sebenarnya introspeksi buat semua pihak ya, dari otoritas sepak bola, panitia pelaksana, tim itu sendiri, tuan rumah, semuanya ya. Menurut Dan gua penontonnya dan juga. penontonnya sendiri ya, dan penontonnya Hmm. sendiri ya. Nah ini punya andil gitu ya. Dan ini kisah kelam lah menurut gua nih ya, kisah kelam. Iya, Menurut iya, gua harusnya udah nggak ada ini Piala Presiden. betul. Jadi memang ada beberapa evaluasi yang berkembang Hmm. jadi beberapa opsi. Yang paling ekstrim memang Piala Presiden dihentikan kayak gitu karena kejadian ada dua orang yang meninggal ini mencoreng seluruhnya gitu. Bahkan ada yang bilang udahlah Bandung tanpa sepak bola aja udah cukup kayak gitu. Hmm. Bahkan gua baca-baca di timeline juga para bobotoh sendiri juga udah kesel sama manajemen Persibnya kayak gitu. Udah Persib Hmm. terus ada solusi yang lain itu Persibnya yang mundur dari Piala Presiden, Piala Presidennya tetap. Nah, kalau lu memang lebih itu ya, lebih seneng Piala Presidennya berhenti aja, stop aja gitu ya. Bukan lebih seneng sih bro, justru karena gua nggak seneng. Jadi Ah, hmm, menurut gua ini kan masalah nyawa ya. Ini orang lo ya, fans ya. Jadi menurut gua sih kalau gua ini sebaiknya Piala Presiden ini dihentikan karena ini hmm, tadi nggak hanya bisa terjadi di Bandung, tapi hmm, mungkin bisa terjadi di tempat-tempat lain, di tempat penyelenggaraan Piala Presiden yang lain. Ini kan case saja dan terjadinya di sini di Bandung ya. Jadi menurut hmm. gua ya udahlah ini kita stop Piala Presiden, kita introspeksi. Kalaupun nggak di stop, menurut gua Persib sejogjanya mundur sih dari turnamen ini, gitu ya, Ya, atas nama ya, fans, menurut gua, gitu ya. ya, karena memang itu ya apa? Kalau gua lihat dari kronologisnya, jadi Hmm, memang ada 4 pintu itu memang jebol ya, memang jebol sehingga kapasitas GBLA yang sekitar 15.000 itu jadi over capacity dan desak-desakan lah kayak inilah kayak iya tragedi ya. Hillsborough dan tapi kan tragedi di sana itu puluhan tahun yang lalu sampai sekarang kita ya masih harus merasakan desak-desakan itu bahkan ada footage-footage itu memang ngeri sih ngelihatnya juga yang dempet-dempetan sih kayak gitu. Gue juga bingung juga sebenarnya mau mau ini siapa sih yang salah sebenarnya? Siapa sih yang salah? Ya terlepas dari siapa yang salah ya tapi kalau gue Piala Presiden harusnya masih berjalan aja sih, masih berjalan. Cuma Hmm, Persibnya kan kasihan juga ke yang klub-klub yang lain ya, klub-klub yang lain hmm, hmm. yang sudah mempersiapkan fans-fans yang lain cuma gara-gara Persib kayak begitu dia Kalau jadi nggak tidak. Indonesia nggak belajar-belajar tuh. Kalau nggak Iya Indonesia juga nggak ya. yang meninggal itu bukan hanya sekedar orang yang nonton, itu orang yang datang mau nonton Persib ya, yang Hmm, yang kontribusi buat klub lu buat Indonesia gitu kan. Gitu. hmm, Bukan hanya sekedar orang yang beli jersey, yang beli tiket, ya kan? Enggak. Dan rasanya atas nama fans, menurut gua sih lebih baik Piala Presiden ini dihentikan,
gitu ya. Sambil kita semua introspeksi dan belajar gitu. Jangan sampai lu ngadain turnamen tanpa persiapan matang, ya kan? Dari mulai hal sekecil mungkin pembelian tiket, waktu pertandingan dan yang lain-lain lah. Ya. Ya, Jadi menurut gua gini loh, apa yang lucunya gue dengar kan ini ada opsi ini pertandingan akan digeser ke tempat lain gitu ya. Surabaya, katanya di Surabaya. Enggak. Ke Jalak Harupat, Masih Jalak di Jawa Harupat. Barat juga, iya kan? Gitu akan Jalak digeser ke Harupat. tempat lain. Gila lu bercanda apa? Ini pertandingan digeser ke tempat lain. Ini kan sama aja sebenarnya. Lu bahkan mungkin kalau digeser ke tempat lain, ada kemungkinan lu lebih nggak siap lagi. Gitu. Bahkan di tempat lu awal aja, itu kan harusnya lu adalah tempat yang lu paling siap untuk nyelenggarain dong. Ini kan tempat yang jadi plan B gitu. Secara logika akan jauh lebih nggak siap. Gitu. Iya sih. Dan kalau kecuali itu dilakukan tanpa penonton, gitu ya. Nah kalau dilakukan tanpa penonton, ya nggak rame juga. nggak rame dan akhirnya penonton yang mau datang ke stadion yang dihukum, ya lebih baik nggak ada sekalian. Iya. Gitu kan. Karena memang kalau kita perhatiin juga belum ada juga pernyataan maaf resmi ya sebagai pihak yang bertanggung jawab terus menyatakan oke, gua minta maaf. Kalau ucapan bela sungkawa mungkin banyak dari Persib, dari apa segala macam. Cuma yang mengklaim ini tanggung jawab gua, ini kecerobohan gua itu belum ada, bro. Dan memang kayaknya bener juga ya kayak yang lu bilang, karena kok bisa ada kejadian tapi tidak ada yang bertanggung jawab gitu loh. Kayak misalnya bahkan bom teroris pun kadang-kadang tuh ada yang saya kelompok apa gitu ya menyatakan bertanggung jawab atas ledakan di sana. Ini nggak ada sama sekali, cuci tangan semua. Gitu. Ya benar. Kalau gue lihat dan gue baca kemarin kan Persibnya menyayangkan hal itu terjadi. Ya, kemudian Menpora juga ngomong hal yang sama. Ini nggak boleh terulang. Kemudian tapi nggak ada yang salah ya. Ketua umum juga menyatakan begitu sama, ya kan. Nah, tapi nggak ada yang salah. Iya, semuanya masukan buat panitia pelaksana gitu, ya kan. Nah, gue sih aneh aja sih ngelihatnya aneh gitu ya. Padahal tadi kalau lu cerita di luar negeri ini kan kejadiannya di masa-masa lampau ya, gitu loh. Ya kan kayak tragedi Hillsborough, kemudian ada kalau di Liga Argentina tuh ada River Plate versus Boca Junior dulu ya. Ya, betul. Di tahun 60-an yang lebih dari 70 orang tewas itu dulu ya, zaman dulu ya kan. Atau duel Scotland Celtic Rangers dulu di tahun 70-an. Banyak juga yang meninggal gitu. Nah, berarti tidak ada ini ya, Cak ya? Tidak ada yang maksudnya lu itu memilih ini berhenti sekalian karena memang tidak ada juga yang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang salah kayak gitu. Iya, dan gue keselnya itu ya udah ini ada korban, kemudian panitia nanti lebih baik ya, kemudian kita lanjutkan event ini, segitu doang apresiasi lu terhadap fans gitu loh. Dan bahkan dua orang ini namanya nggak disebut ya, cuma dua orang, padahal mereka punya nama, punya orang tua ya kan. Iya, jadi gue sedih aja sih ngelihatnya gitu loh. Dan kalau kita tadi bandingkan sama Liga Eropa atau Liga Amerika Latin, mereka kan belajar dari itu gitu ya, dari itu, gitu loh. Tadi lu bilang di awal Indonesia ini menurut catatan nggak resmi ini korban ke 70 sekian ya, kalau nggak salah, ya kan 70 sekian, gitu loh. Nah, tapi masih tetap begitu aja terjadi kan, Dan kalau lu dengar sebenarnya gue baca ada manajemen Persebaya kalau nggak salah ya, dia tuh udah menyaksikan bahwa laga Persebaya Persib ini akan susah dikendalikan gitu ya, Dari awal dia udah minta ini sebenarnya dipindahin laganya ke Surabaya, gitu, ya kan. Nah tapi ya tetap kekeh mau main di Bandung ya, gitu. Walaupun menurut gua kalau ini langsung di Surabaya pun nggak ada jaminan ini nggak akan terjadi. Iya kan? Betul. Nggak ada. Oh ini bakal lebih ini nggak ada jaminan resmi lah ya. Karena kita juga ya ini Indonesia lah, standarnya juga sama-sama aja kayaknya. Itu mungkin terjadi di ini. Nah ini akhirnya berujung ke sini dari hal ini ada isu lain yang berkembang dan mungkin masih ada kaitannya dengan seperti ini karena mereka bilang ada hashtag boykot Indosiar ya. Karena masih terkait Piala Presiden nih, karena memang di sana dijadwalkan kick off itu terlalu malam, yaitu jam 8.30 malam kayak gitu.
Nah, Hmm. itu jadi polemik. Mereka menolak jam tayang terlalu malam dari Indosiar, menyulitkan pengawasan dari aparat, dari panpel, jadi supporter, pintu dibuka udah gelap. Lalu nanti pulangnya kayak gimana? Nanti lalu kalau chaos, kalau terjadi gesekan gimana? Ada yang jadi seolah-olah mereka berpendapat lebih sore lebih bagus ya. Ya sah-sah aja sih sebenarnya ya. Terus Ya, memperbesar resiko terjadinya ya. tindak kejahatan di jalanan. Gimana ya? Ini boykot yang dilakukan oleh fans ya, Oleh sebagian besar fans. Karena kalau ngomongin fans sepak bola kan gue juga fans. Nah tapi gue bukan sebagai fans yang memang datang ke stadion langsung, karena satu dan lain hal lah. Cuma kalau gue lihat lagi memang mereka lebih banyak mengeluhkan kick off terlalu malam karena menyulitkan mereka yang datang langsung ke stadion. Ya, artinya untuk fans yang langsung datang ke stadion, ini mungkin terlalu malam gitu ya. Ya, dan repot. Ya kalau diversuskan dengan fans layar kaca sebenarnya kan normal-normal aja gitu ya. Iya, karena kalau kita lihat liga-liga Eropa yang tayang di Indonesia, itu kan relatif malam sebenarnya gitu ya, dan nonton aja tuh gitu ya. Nah, tapi kalau mau lihat aslinya liga di luar negeri, di sana juga mainnya sebenarnya cenderung malam juga sebenarnya gitu. Walaupun beberapa yang kita tonton itu udah disesuaikan waktunya, mereka ngebelain main lebih sore gitu ya, untuk dapat hak siar, loh, gitu ya. Liga Inggris, Liga Italia itu memajukan jam tayangnya, memajukan jam mainnya itu untuk dapat hak siar di Asia sehingga bisa ditonton oleh pasar Asia, gitu ya. Nah, ini mungkin hal yang sama dilakukan oleh stasiun TV itu ya, dengan memundurkan jam tayangnya supaya dapat hak siar bagus gitu ya. Nah, kan sebenarnya sama aja. Tapi kayaknya enggak juga sih, karena Indosiar melakukan itu karena mungkin nih katanya ya, karena ada prime time-nya sinetron bro di situ bro. Oh gitu ya? Iya, jadi prime time Indonesia itu menurut Nielsen itu dari jam 18 sampai jam 21. Nah, dari 18 ke jam 20.30 itu tuh ya sinetron dan memang tayangan keluarga bro, family time. Dan ini gue relate sama ini. Kenapa? Gue pulang kantor jam 5. Gue relate tuh, gue pulang kantor jam 5 misalnya ya, terus gue pulang, terus gue sholat dulu maghrib dan lain-lain, gue makan malam dulu sama anak-anak, sama istri, habis itu gue baru free nonton bola. Tapi tidak bagi teman-teman yang datang langsung ke stadion. Iya tadi, makanya gue bilang kalau di luar negeri pun ya, kalau kita lihat penyelenggaraan pertandingan di liga-liga Eropa sendiri, kalau kita lihat ya, yang paling tidak malam rasanya EPL ya, karena EPL sangat berusaha menarik waktu pasar Asia ya, dia main paling malam 7:30. Tapi kalau lu lihat La Liga, Serie A itu di sana mereka main paling malam jam 10 bro. Gitu ya. Yang di kitanya jam 2 pagi lah ya. Iya, League One itu jam 9. Ya, Bundesliga juga 7:30. Artinya kalau dibandingkan dengan waktu lokal liga luar sih sebenarnya hampir-hampir mirip sih, gitu ya. Iya. Dan nggak terlalu malam artinya ya, Jak ya? Nggak terlalu malam, bahkan tadi gue bilang Serie A dan La Liga itu ada yang main jam 10 di sana, gitu. Nah, tapi kan sekali lagi tadi balik ke gelisahan fans sepak bola yang datang langsung ke stadion kan, gitu. Ya, jadi kalau beberapa alasannya kalau menurut gua ada ya kan yang sebut bahwa malam ini menyulitkan pengawasan dan perilaku aparat gitu ya, panpel, kondisinya lebih gelap ya, sebenarnya kan itu bisa ditanggulangi oleh persiapan yang lebih matang menurut gua, ya kan, itu. Kalau iya benar juga, bagi gua kan gelap atau terang kan tuh kan intensitas cahaya ya. Iya. Itu masalah cahaya gitu. Artinya kalau panpel ini nggak siap, mau dilakukan subuh jam 12 siang sama ini sama-sama nggak siap. Cuma mungkin nih ya yang datang ke stadion misalnya nih bawa pacarnya, bawa istrinya yang juga bawa anaknya untuk merasakan atmosfer stadion, jadi terlalu malam. Nah kayak gitu, jadi terlalu malam. Akhirnya mereka bilang mereka pengen tuh jam ya siang aja, jam 3:30, jam
5, kenapa harus sudah malam. Ya, tapi kan kalau gua nggak bisa nonton gua Piala Presiden kalau ditayanginya jam sore gitu ya, nggak bisa nonton sama sekali, malah malah kehilangan. Tapi gua juga nonton tanpa penonton stadion yang datang juga nggak rame juga jadinya. Masalah ini sih menurut gua nggak terlalu fundamental, ya. Masalah jam tayang ini nggak terlalu fundamental. Apalagi ada yang ngomong misalnya jam biologis pesepak bola akan terpengaruh dengan waktu jam tayang ini. Enggak bro. Lu boleh tanya dokter-dokternya klub di sana, pengaruh nggak mereka main jam 9 sampai jam 11? Nggak ada ngaruhnya. Beda performa mereka sama kita bro, ya kan? Kalau kita dibawa begadang dikit besoknya ini, tapi atlet bola itu kan memang udah dibuat sedemikian rupa ya bro ya, gitu. Makanya tadi gue bilang di La Liga aja main jam 10, itu artinya selesai jam 12. Gitu ya. Nah kalau di Indonesia main jam 9 menurut gue nggak terlalu make sense, itu akan ngaruh ke performa biologi si pemain. Nah tapi yang lebih fundamental soal boikot memboikot itu adalah masalah menurut gue yang harusnya ditingkatkan adalah soal tayangan bro. Ya soal tayangan. Mungkin lo kemarin nonton tuh bagaimana kualitas tayangan yang lu dapat. Oh iya. Gue yang salah. Gimana bro? Emang jelek banget ya. Gue kan nonton Piala Presiden itu pertama kali tahun 2016 lah, ketika Persib jadi juara ya. Itu di net TV, dan itu keren banget, bagus. Di Antv pernah, di Kompas TV pernah. Cuma yang sekarang ini yang baik di Indosiar ya, lagi-lagi di Indosiar ini. Kalau gue kemarin nontonnya di salah satu saluran streaming lah. Ya, oke. Nah, sama aja jelek lah. Iya. Terus apalagi kalau di Indosiarnya itu kan banyak iklan yang kayak gitu ya. Mungkin kalau ngomongin boykot Indosiar lebih kepada kritik itu mungkin bener gitu. Iya, kalau gue bilang lebih ini kita ngomong bagaimana mereka mendeliver tayangan itu ke kita. Ya kan, kalau gue bukan masalah jamnya, tapi lebih bagaimana mereka mendeliver tayangan itu ke kita. Lu udah ngasih gue nih main jam 9 harus bagus. Gitu. Iya kan, lu udah nyuruh gue nonton lebih malam gitu kan. Lu harus kasih tayangan yang bagus. Mungkin bisa belajar tuh dari IPL bagaimana suara rumputnya kedengeran. Iya kan? Gambarnya HD gitu ya. Iya, gambarnya SD, kualitas kejernihannya, ya kan. Nah, komentatornya juga harus berkualitas itu. Nah, gue nggak tahu apa itu lu lihat La Liga sekarang kan yang udah pakai 360. Ya, betul. Ya kan, Serie A juga udah pakai. Serie A juga udah pakai loh target-target. Udah kayak FIFA, udah kayak FIFA gitu. Nah, ini game FIFA maksudnya. Udah kayak game FIFA yang di PS5 itu. Udah kayak berasa nonton adegan dari games kalau ngeliat La Liga. Lu kalau nyebut FIFA, gue analogi gue game kok. Tenang aja bro. Kirain kan induk organisasi. Emang benar. Emang lebih kesana sih, emang lebih kesana daripada ngomongin jam tayang, memang kelebih. Cuma mungkin teman-teman yang nonton ke stadion, iya karena mereka lebih sering nonton di stadion, bagi mereka jam tayang yang lebih penting, karena mereka nggak menikmati tayangan gitu ya. Tapi kalau gua ya sebagai penonton rumahan dan orang kayak gua banyak loh daripada yang nonton stadion. Bukan ini ya, stadion kapasitas paling gede di GBK lah ya, 100 ribuan lah. Tapi kan kalau di Haksiar tuh bisa jutaan orang yang nonton. Nah, kalau ngomongin di luar negeri ada yang namanya Haksiar. Dan itu Sky Sport itu memberikan kontribusi pemasukan bagi tim itu paling besar. Harusnya gue lebih diperhatiin. Nah makanya kualitasnya diiniin gitu dong, dimajuin. Ya, jadi bro, kalau tadi kritiknya ke stasiun TV itu, kalau gue sih jadi gue bukan ya. Kalau kritik ke stasiun TV itu, gue lebih ke soal kualitas tayangan yang kita deliver ke kita. Bukan jam tayang. Nah, tapi dengan jam tayang segitu, untuk penonton yang datang ke stadion, itu harus seperti benar-benar lu datang nonton sinema menurut gua. Gitu ya. Lu dikasih satu pertunjukan, satu tempat,
satu fasilitas yang kelihatannya ya, walaupun mungkin stadion kita mungkin kapasitasnya nggak terlalu besar, tapi untuk orang yang datang ke stadion jam 9, ya, Nyaman. itu kan effortnya lebih luar biasa daripada kita yang hanya nonton di layar kaca. Artinya Betul. mereka harus benar-benar dibikin nyaman, diutamakan tuh, gitu. Tapi kan yang gue denger nih suara-suara, mereka takut jam 9 karena kondisinya udah gelap, ini segala macam. Artinya nggak siap. Pulangnya Iya susah. kan, pulangnya susah gitu loh, iya kan. Nah, pernah nggak orang mikirin nonton bola pulangnya susah? Kan artinya kalau memang itu udah disiapin, iya kan, bahwa ini ada pertandingan Piala Presiden, artinya jam segini ada akomodasinya untuk orang yang datang, stadionnya lampunya semuanya lightingnya bagus, ya Public kan. transportnya juga kurang di Yes, situ. orang kan akan seneng gitu loh datang ke stadion Iya. mau jam berapapun, gue yakin. Iya. Jadi itu dua hal yang berbeda maksud gue. Tapi kalau kritik ke stasiun TV, gue lebih soal ke kualitas tayangan. Iya. Karena Itu sih bro. ya banyak iklan juga di jadi suka ada iklan gitu loh, tiba-tiba si tayangannya Iya, tuh ngecil gitu, terus wallpapernya tuh iklan gitu lah. Kita mau nonton apa kayak gitu. iklannya gede ya, gede banget ya. Iklannya gede banget, maksudnya segitunya banget gitu loh. Padahal perusahaan itu baru dapat suntikan dana loh, MTech itu. Iya, udah jadi maunya hampir jadi unicorn juga dari Sinarmas dan Grab kalau nggak salah, berapa ratus juta dolar lah. Bro, tapi lu pernah dengar nggak siapa yang bilang ya GBLA itu ada yang jadiin bahan tesisnya itu? Ya. Oh itu dari podcast sebelah, senior dari Iya. si Dex Laneza lah, orang box to box gitu memang. Iya. Oh, yang katanya Dia GBLA jadi dibangun di atas tanah yang nggak ideal ya. Dan sebenarnya ya stadionnya karena bekas danau purba. Karena bekas danau purba. Ya gitu. Dia tuh ngebandingin di tesis itu, ngebandingin antara GBLA dengan Jalak Harupat waktu itu secara manajemen stadion demi kenyamanan penonton. Sama seperti poin lu tadi. Orang datang ke stadion tuh memang harus dijamin keamanannya, baru kenyamanannya harus dipikirin gitu. Yes. Dan kalau mereka datang ke stadion terjadi apa-apa itu juga harus ada jaminannya, bro. Iya. Betul. Iya, klub itu harus punya asuransi penonton. Nah, ini apa lagi nih? Maksudnya asuransi Jiwasraya kan ada, bro. Jiwasraya kayak gitu. Enggak, artinya penonton yang datang kalau terjadi sesuatu mereka harus ada perlindungan. Ya, jadi banyak lah. Iya. Jadi maksud gua podcast kita kali ini gua merasa dalam suasana duka, bro. Karena ini sekali lagi terjadi di Indonesia kita yang kemarin sepak bolanya kita lagi euforia karena lolos ke Piala Asia. Ya kan, tiba-tiba dikejutkan oleh hal-hal kayak begini yang menurut gua ini bukan hal sepele menurut gua, ya. Jadi gua nggak akan bisa bilang tuh, oh ya udah kita lanjutkan, kita geser ke tempat lain. Menurut gua itu terlalu munafik sih. Tapi keputusan sementara dari Panpel itu memang kayak gitu ya, tetap digelar grup C tapi tanpa penonton dan digelarnya di Jalak Harupat. Ya, itu ngaco. Terus tapi kalau boykot fans kepada Indosiar itu belum mendapatkan respon. Belum. Ya mudah-mudahan entah didengar entah enggak ya sama Indosiar nanti. Oke, nanti kita lihat lah, bro. Ya. Yoi. Siap. Yuk. Oke, thank you, Ja. Yuk, nanti ngobrol-ngobrol lagi. Yo. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setteaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.